Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang cara membuat kelas virtual seperti yang ada di contoh seperti ini. Kelas virtual yang namanya Gather Town. Jadi dengan Gather Town ini kita bisa membuat kelas virtual yang lebih interaktif daripada kita cuma menggunakan komunikasi dua arah tanpa ada feel kalau kita sedang ada di kelas. Jadi dengan Gather Town ini kita ada perasaan bahwa kita itu ada di kelas beneran tapi bentuknya virtual. Contohnya bisa dilihat sendiri nanti di website ini ya. Namanya adalah Gather Town. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Gather Town. Oke, langsung saja. Yang pertama silakan diklik, ditulis saja gather.town. Setelah masuk di halaman ini kita langsung login. Kita langsung login. Loginnya pakai Google Gmail masing-masing. Kita masuk di sini dulu. Nah, langsung aja diklik ini yang di atas. Nggak perlu yang di bawah karena terlalu lama, nanti harus konfirmasi email dan lain sebagainya, ribet sekali. Langsung aja sign in with Google. Oke, sign in with Google. Terserah pakai akun yang mana ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Setelah sign in, oke, ada loading dulu. Nah, setelah sign in kita disuruh untuk membuat karakter dulu. Jadi karakternya ini nanti akan muncul di kelas virtualnya. Jadi ini karakter Bapak Ibu kalau menjadi guru nanti yang muncul karakternya seperti apa, kita hias terlebih dahulu. Kira-kira seperti apa, pakainya seperti apa. Banyak sekali pilihannya. Mau pakai jas atau pakai apa terserah. Warnanya apa. Terus kemudian bottom celananya yang apa. Pokoknya bisa dipilih sendiri. Kalau habis itu warna kulit, rambut dan lain sebagainya. Kalau spesial itu berarti karakternya sudah dibuatkan oleh Gather Town-nya. Oke, kalau sudah selesai kita klik next step. Namanya siapa? Tulis finish. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah kita langsung buat kelasnya ya. Kita buat kelas di sini. Create space. Nah, ini mau dibuat seperti apa? Mau dibuat untuk menyelenggarakan event atau untuk tempat gathering komunitas atau apalah yang untuk kumpul-kumpul ataupun untuk kerja. Kerja bisa untuk sekolah, bisa untuk kantor dan lain sebagainya. Kalau sudah diklik terus di ini select space. Tunggu dulu loadingnya, agak lama karena menyiapkan kelas dulu. Nah, kalau sudah seperti ini ada dua pilihan Bapak Ibu, Mas Mbak dan lain sebagainya. Yang pertama adalah start from blank. Yang kedua ada copy from existing space. Kalau start from blank itu berarti menghias dari awal. Kalau copy from existing space itu berarti kita pakai template yang sudah ada. Nah, seperti ini ya, template yang sudah ada seperti ini. Tapi kalau membuat langsung juga bisa. Membuatnya full dari awal. Kita bisa ada tema-temanya di sini. Seasonal atau sosial atau education yang berhubungan dengan kelas. Ya, misalnya education kita pilih yang untuk yang skala kecil atau skala besar. Di sini ada skalanya untuk 100 orang lebih, 50 sampai 100 orang, ada 5 sampai 25 orang. Ada indoor dan outdoor. Banyak sekali pilihannya. Kita coba milih yang ini, recess.
Nah ini kita bisa beri nama di sini kelas bahasa Inggris misalnya. Terus kita klik create space. Kita tunggu loading dulu, menyiapkan item-item untuk kelasnya tadi. Oke, Gather Town ini agak lumayan enak juga karena kita tidak perlu capek-capek menyiapkan apapun. Kita sudah disiapkan oleh Gather Town template-nya. Jadi di sini kita bisa ngecek kamera, mikrofon dan speakernya. Nah, kita bisa turn off dulu, terus join the gathering. Nah, kalau yang pertama kali menggunakan menggunakan Gather Town itu akan muncul ini tutorial dari Gather Town-nya untuk cara melakukan aktivitas di sini. Kita bisa skip atau kita bisa mencoba-coba tutorialnya biar lebih paham. Oke. Kalau mau skip, kita bisa di sini skip tutorial atau langsung masuk sini. Tutorialnya cuma simpel banget, cuma 3 step aja. Di sini kita masuk dulu. Kita di sini masuk sebagai host karena yang membuat kelas adalah kita. Nanti kita invite murid-murid atau teman-teman kita untuk join kelasnya. Jadi ini tadi membuat classroom tapi modelannya masif, besar banget. Nah, jadi classroomnya itu di sini. Tapi ada halamannya juga. Ada halamannya. Nah, kita bisa explore di sini. Coba bayangkan nanti kalau di sini itu banyak orang yang masuk di sini. Siswa Bapak Ibu sekalian masuk di sini, itu bakal rame banget, bakal asik banget. Kita bisa ketemuan, ngobrol dan lain sebagainya. Karena di sini tutorial cuma satu orang, agak sepi gitu ya. Kita di sini bisa interaksi berbagai macam hal, bisa melakukan banyak hal di sini, bisa ngobrol di sini dan lain sebagainya, bisa main game. Di sini disediakan game juga. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menginvite murid untuk masuk ke sini? Caranya tinggal klik ini, home, kemudian invite people. Kita tentukan expiration-nya berapa hari, apakah hanya 1 jam atau 1 hari dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, nanti ini copy invite link. Kalau enter email nanti ribet karena harus masukin email satu persatu. Nanti baru masuk ke email mereka dan mereka ngeklik link di sana. Biar lebih praktis, kita copy invite link, di copy aja. Kalau sudah ada kata copied berarti kodenya udah masuk. Kita masuk ke WA gitu ya. Kita masuk ke WA, masukin ini tadi, link ini tadi. Kita masuk ke WA, kita masukin link ini tadi. Kalau sudah masukin link, nanti orang lain bisa masuk di sini dan bisa berinteraksi dengan kita. Nah, itu yang tutorial cara memasukkan murid atau memasukkan invite teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kalau mau mengedit map, kita juga bisa. Misalnya tadi kan kita ada pilihan, kita membuat dari awal atau menggunakan template yang sudah ada. Kalau mau menggunakan template yang sudah ada, kita juga bisa tetap mengeditnya dengan cara klik ini, build. Nah, kemudian kita klik ini aja, edit in map maker. Kita edit in map maker. Nanti akan muncul tab baru. Nah, di tab ini khusus untuk
ngedit mapnya. Kalau di sini untuk meetingnya. Karena kelasnya tadi luas banget, jadi loadingnya agak lama. Nah, di sini ya. Di sini ada map maker ya, digunakan untuk membuat map. Yang pertama kita bahas adalah ini. Apa? Kita mencoba dari awal aja. Kita mencoba membuat dari awal. Kita klik di sini create a new room. Create a new room, misalnya ada small classroom gitu ya. Small classroom. Nah, dikasih pilihan lagi, membuat dari awal atau cari template dan lain sebagainya. Kita mencoba buat dari awal biar lebih mantap. Nah, kalau membuat dari awal itu ini pertama kita memilih tembok dan juga lantai dulu. Kita misalnya milih ini ya, temboknya ini. Nah, terus kita pasang aja deh temboknya. Seberapa luas temboknya, misalnya segini. Nah, terus lebarnya seberapa. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita pilih lantainya yang mana. Lantainya yang kayu atau apa, kita pilih di sini. Kita tarik aja. Udah jadi gitu. Ya, udah jadi kelas gitu. Kita bisa memulai memasukkan objek berikutnya. Kalau sudah selesai tembok dan juga lantainya, kita klik done. Sudah. Nah, di sini. Nah, setelah kita sudah selesai, kita di sini dikasih kesempatan untuk memasukkan objek. Untuk memasukkan objek itu kita klik di sini. Karena kalau kita membuat kelas terus nggak ada objeknya, itu ya nggak, kurang masuk ya. Di sini banyak sekali pilihan objeknya. Bisa Bapak Ibu atau Mas Mbak search sendiri di sini. Tadi ngasihnya pakai bahasa Inggris. Misalnya kita cari table, meja. Banyak sekali pilihan mejanya seperti apa. Misalnya ini. Kita klik ini, terus kemudian ada pilihannya. Di sini ada pilihannya. Kalau no interaction berarti ketika kita datang di objek itu nggak ada interaksi apa-apa, nggak ada hal yang terjadi. Kalau embed website, ketika kita pergi ke meja ini, itu muncul website. Kalau embed image berarti ketika kita datang ke meja ini akan muncul gambar yang kita upload. Kemudian embed video, ketika kita datang ke meja ini akan muncul video yang kita inginkan, atau external file atau note. Note itu cuma sekedar tulisan aja. Nah, kita milih yang no interaction aja. Kita klik select. Kita taruh mejanya ada di mana. Kurang simetris ya kelasnya, nggak apa, malah estetik. Ya, di sini. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu bisa milih lagi objek yang mau dimasukkan, misalnya pot buat hiasan gitu. Oke, atau apapun boleh dimasukkan di sini, misalnya whiteboard ini di sini taruhnya di sini lah, di situ. Kemudian ada misalnya
ada picture. Enggak ada gambar picture. Coba kita yang lain. Di sini ada banyak banget pilihannya yang bisa Bapak Ibu masukin. Misalnya bulletin board mading gitu ya. Kita masukkan gambar di sini. Jadi ketika yang anggota yang ada di kelas itu kalau mau Bapak Ibu mau masukkan gambar, misalnya biar mereka berinteraksi dengan kelas itu, kita bisa ngasihkan kayak gambar-gambar yang menunjang pembelajaran. Ya ini contohnya cuma pemandangan aja sih. Pemandangan. Klik open di sini. Kita tunggu loadingnya karena ya koneksinya harus benar-benar mantap. Dan di sini kebetulan gambarnya gambar yang size-nya besar, jadinya harus nunggu dulu. Oke. Loadingnya agak lama banget karena gambarnya terlalu besar. Jadi Bapak Ibu yang pengen menunjukkan gambar show image itu mending pakai gambar yang size-nya kecil aja, karena di sini size-nya sangat menentukan kecepatan loading di sini. Bahkan kalau terlalu besar nanti error seperti yang terjadi di tempat saya ini. Jadi mending kecil aja, karena untuk ngeload kelasnya aja udah lama banget waktu yang dibutuhkan, apalagi ngeload gambar yang besar juga. Ini sepertinya error, kita close aja. Kita balik di kelas ini lagi. Kita mencoba lagi untuk membuat edit map lagi. Jadi untuk gambar jangan terlalu besar. Kita langsung menuju ke step tadi ya, yang masukin objek tadi. Create a new room dulu. Tembok sekali lagi, harus gambar tembok. Oke. Kemudian lantai, tarik aja, seret. Oke, kalau sudah done, terus kita klik objek. Kita masukin objeknya seperti apa? Papan tulis. Terus table lagi untuk diskusi. Ini juga bisa diakses lewat HP ya Bapak Ibu. Jadinya bisa lebih fleksibel. Kenapa saya taruh meja di sini? Karena nanti tujuannya adalah biar si siswanya bisa diskusi secara private. Oke. Dirasa sudah. Nah, kita menuju ke fitur berikutnya, yaitu tile effects. Jadi yang agak ribet itu ada di tile effects, karena untuk menyeting efek dari gambar-gambar di sini apa yang akan terjadi. Kalau impassable itu berarti ketika kita pakai ini efek yang impassable, itu berarti tempat ini itu nggak bisa dilewati. Nah, jadi yang tembok, yang misalnya ada pohon, nanti dikasih merah ini biar tidak bisa dilewati oleh karakternya.
Kalau enggak dikasih warna merah, nanti karakternya bisa nembus tembok dan nembus pohon dan lain sebagainya. Kesannya jadi kurang realistis. Jadi harus ini dulu, kasih merah dulu biar tidak bisa dilewati karakternya. Agak ribet emang. Yang paling agak ribet itu ngasih ini efek ini. Meja kan nggak bisa dilewati ya. Makanya kita kasih warna merah. Jadi kalau udah dikasih warna merah ini, siapapun nggak bisa melewatinya. Tapi kalau nggak dikasih warna merah, nanti bisa dilewatin walaupun itu ada pohon, ada meja, kursi dan lain sebagainya. Kemudian poin yang penting berikutnya adalah spawn. Spawn ini adalah mengindikasikan tempat awal di mana karakternya itu masuk. Jadi kalau ada karakter login itu munculnya itu di titik hijau ini. Jadi kalau nggak ada titik hijau ini nggak bisa masuk mereka, karena nggak ada tempat untuk masuknya. Jadi harus dikasih spawn ini, harus, nggak boleh tidak. Kemudian ada portal. Portal itu adalah tempat di mana kita menuju ke tempat lain. Misalnya kita di sini harusnya kasih pintu di sini. Sebentar. Untuk menghapus ini, untuk menambahkan ini ya, stem. Nah, kita menuju ke portal tadi. Oke, jadi untuk portal itu fungsinya hanya untuk berpindah tempat. Jadi kalau kita menuju kotak ini yang ada efek portalnya, kita menuju ke mana? Menuju ke tempat yang lain. Room itu yang ada di sini. Kalau another place itu berarti di file yang lain itu. Kita menuju ke room aja. Menuju ke mana? Menuju ke recess. Sini. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya misalnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menyentuh kotak biru ini, maka kita akan berpindah ke tempat tadi, ke recess tadi yang bagian bawah yang sudah kita biru tadi. Ke sini. Jadi seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke ruang. Efek berikutnya adalah private area. Jadi private area ini digunakan untuk diskusi. Misalnya siswa dan lain sebagainya. Kalau orang lain nggak masuk di private area ini, nggak bisa ikut diskusi. Nah, private area ini itu harus dikasih ID dulu, nomor private area dulu. Misalnya nomor 1. Jadi orang yang masuk di area nomor 1 ini bisa mendengarkan, bisa ikut diskusi dengan orang-orang yang nomor 1 lainnya. Kemudian yang nomor 2 sama. Ya, kemudian nomor 3. Yang nomor 3 berarti hanya orang-orang yang bisa diskusi itu orang-orang yang masuk ke nomor 3. Nomor 4 juga hanya orang-orang yang masuk ke 4 yang bisa ikut diskusi. Jadi seperti itu. Kalau 4-nya di sini juga bisa. Jadi walaupun nggak berdekatan, asalkan ada ID yang sama itu bisa ikut diskusi. Jadi seperti itu. Nomor 1 di sini ya bisa ikut diskusi juga. Yang penting ID-nya sama. Kemudian spotlight. Spotlight itu adalah tempat di mana ketika seseorang itu berada di spotlight ini, itu semua orang yang ada di ruangan ini bisa mendengarkan itu. Bisa mendengarkan, baik itu di dalam ID 4 atau 3 ataupun di halaman ataupun dimanapun mereka berada bisa mendengarkan.
Karena itu spotlight gunanya ketika guru menjelaskan itu berdirinya di sini biar semua orang itu bisa mendengarkan. Jadi itu ya efek-efeknya seperti itu. Kalau sudah kita klik save. Kita klik save. Nanti sudah bisa digunakan ini ya. Kita klik save. Kemudian kita jadikan kelas ini sebagai primary, sebagai landing page-nya. Kalau ada rumah ini berarti orang yang masuk ke link kita itu otomatis masuk ke ruang ini dulu, bukan ke ruang yang lainnya. Jadi seperti itu. Kita klik save. Dengan ini kita sudah masuk, sudah bisa berhasil membuat sebuah ruangan. Kita coba ruangannya terlebih dahulu. Kalau mau nyoba dari awal kita harus go home dulu, kita pulang ke rumah dulu, terus baru mencoba map yang sudah kita buat tadi. Ya, sekali lagi kita harus nunggu loadingnya agak lama. Oke. Nah, ini kan udah jadi ya. Kita masuk di sini. Nunggu loading lagi. Jadi Bapak Ibu yang dulu lupa bagaimana keseruan di sini, nanti bisa menilik websitenya Gathertown, cari tahu gimana sih fitur Gathertown kemarin. Karena saya nggak bisa menjelaskan karena nggak ada orang yang masuk di kelas saya. Jadi nanti yang penasaran fiturnya seperti apa, tinggal menilik aja di websitenya Gathertown. Nanti di situ ada fitur-fitur yang disediakan. Oke, kita kembali lagi di sini. Kita join the gathering. Apakah bisa kelas kita gunakan? Coba. Oh, masih di sini ya. Sepertinya harus saya edit lagi. Padahal tadi udah saya kasih home, sudah saya jadikan landing page, tapi nggak terdeteksi. Sudah saya kasih landing page di sini. Coba ini dihapus saja. Kita hapus ini aja. Oke, kita save. Mari kita coba go to space. Di sini gambarnya banyak banget, jadi insya Allah tidak membosankan Bapak Ibu untuk mereka siswa-siswanya ketika ikut di kelas Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi harus menunggu loadingnya biar selesai terlebih dahulu. Nah, ini kita udah masuk ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita masuk ke ruangan private itu yang terang hanya di bagian yang ada ID-nya ini. Nah, ini kan. Hanya orang yang ada di bagian terang ini yang bisa diskusi. Nah, di sini spotlight, kalau udah ada spotlight di sini, itu kita bisa ngomong dan semua orang bisa mendengarkan gitu. Jadi seperti ini. Untuk mau share screen di sini jangan lupa. Oke. Pakai emoji bisa di sini. Oke, sepertinya seperti itu aja Bapak Ibu tutorial untuk membuat Gathertown. Jadi di sini hanya tutorial untuk membuat Gathertown. Bisa Bapak Ibu praktekkan untuk kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke, demikian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.